Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin, teman-teman. Ini adalah sebuah laporan dari investor.id. Jadi pasar kripto hari ini kembali mengalami kegoncangan karena Bitcoin kehilangan kapitalisasi pasar sebesar 340 miliar US dollar, teman-teman. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi harga Bitcoin ini masih berjuang untuk pulih setelah kejatuhan besar pada bulan lalu yang menghapus sekitar 340 miliar US dollar atau sekitar hampir 5,7 kuadriliun dari total 5,7 kuadriliun rupiah dari total kapitalisasi pasar kripto, teman-teman. Kemudian sentimen pasar kripto masih rapuh dengan tanda-tanda kelelahan di antara para trader, teman-teman. Kemudian pada hari Senin, harga Bitcoin sempat menembus 107.000 US dollar sebelum kembali turun ke bawah di angka 105.000, menunjukkan lemahnya kepercayaan investor setelah adanya aksi jual besar-besaran yang terjadi sejak awal Oktober 2025, teman-teman. Jadi kejatuhan ini dipicu oleh adanya aksi ambil untung dari para holder, para pemegang besar di dekat level tertinggi tahun ini, serta adanya kekhawatiran yang masih tersisa pasca likuidasi massal pada tanggal 10 Oktober 2025 yang dipicu oleh adanya pengumuman tarif mendadak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, teman-teman. Kemudian data pasar menunjukkan bahwa open interest Bitcoin di perdagangan berjangka perpetual itu turun ke 68 miliar US dollar, jauh dari puncaknya di angka 94 miliar US dollar pada bulan lalu. Selain itu, tingkat pendanaan atau funding rate ini masih mendatar, menandakan lemahnya minat terhadap posisi leverage baru, teman-teman. Kemudian untuk minat investor institusional itu juga terlihat menurun. Jadi ETF Bitcoin yang terdaftar di Amerika Serikat hanya mencatatkan arus masuk bersih senilai 1 juta US dollar pada awal pekan ini, meskipun pasar saham dan kredit menguat setelah pemerintah Amerika Serikat mengakhiri kebuntuan anggaran, teman-teman. Jadi ini luar biasa, kita lihat, teman-teman. Jadi Bitcoin amblas lagi, dan ini para trader baik yang masang long maupun short ini kita lihat kehilangan uang hampir 5,7 kuadriliun rupiah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk secara real time pada hari ini. Kita lihat Bitcoin diperdagangkan di angka 103.109 US dollar, mengalami penurunan sebesar 3,57% dalam satu hari, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya ada di angka 2,05 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jamnya kita lihat hari ini ada di angka 4,98%, karena mengalami kenaikan, ada di angka 68,15 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2025. Itu Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga 126.198 US dollar, berarti harga hari ini angka 103.000 US dollar ini sedang diskon 18% kalau kita mengacu pada harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk secara tren, teman-teman. Kita lihat di time frame bulan, ini tren dari Bitcoin ini masih tren kenaikan, teman-teman, karena kita lihat harga ini masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21.
Kemudian untuk yang bermain di time frame mingguan harap waspada, karena kita lihat di sini untuk di time frame mingguan ini harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, artinya terjadi tren penurunan Bitcoin di time frame mingguan teman-teman. Kemudian untuk di time frame hari, untuk time frame hari juga sama teman-teman, kita lihat terjadi di sini terjadi tren penurunan karena kita lihat harga juga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Jadi untuk time frame bulan kenaikan, tetapi untuk time frame mingguan dan time frame hari ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Ditambah lagi kita lihat di sini terjadi dead cross, di mana garis biru ini memotong garis kuning ke bawah di time frame hari teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk technical analysis dari trading view teman-teman. Ini kita lihat untuk Bitcoin di market Binance, ini harganya diperdagangkan di angka 103.178 US dollar. Dari dalam hari ini mengalami kenaikan sebesar 135 dolar teman-teman. Jadi 103.109, ini 103.213, ini mengalami kenaikan 154 dolar. Nah, kita lihat untuk sinyal yang ada di time frame bulan. Untuk time frame bulan teman-teman, ini sinyal yang ada di trading view, ini adalah sinyal pembelian. Ini adalah kesimpulan dari ada sekitar 30 indikator yang dipakai oleh trading view. Ini sinyalnya adalah, kesimpulannya adalah sinyal pembelian untuk time frame bulan teman-teman. Kemudian untuk di time frame mingguan, ini kita lihat moving average, ini sinyalnya adalah sinyal penjualan. Sementara untuk oskilator, ini sinyalnya netral. Kemudian kombinasi di antara oskilator dan moving average untuk di time frame mingguan ini menghasilkan sinyal penjualan untuk Bitcoin teman-teman. Jadi artinya masih lebih banyak orang yang menjual dibandingkan yang membeli kalau kita melihat di trading view di time frame mingguan teman-teman. Nah, kemudian kita lihat untuk di time frame hari. Wah, ini time frame hari strong sell teman-teman. Jadi di moving average di time frame hari ini sinyalnya adalah sinyal penjualan yang sangat kuat, strong sell untuk moving average-nya. Kemudian untuk oskilatornya ini sinyalnya juga sinyal sell atau penjualan. Kemudian gabungan di antara moving average dan oskilator ini menghasilkan kesimpulan strong sell teman-teman. Artinya banyak orang yang membuang Bitcoin teman-teman, artinya menjual besar-besaran Bitcoin kalau kita mengacu di time frame hari. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya sinyal technical dari trading view bahwa banyak orang melakukan penjualan besar-besaran Bitcoin, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.